Halo anak-anakku yang hebat-hebat. Selamat bertemu kembali di kelas online Bahasa Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Mari kita ikuti bersama. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi itu berasal dari kata nomina yang artinya benda atau kata benda. Nominalisasi adalah proses tata bahasa yang mengubah kata benda, kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Nah, di sini contohnya bangunan. Bangunan itu kata benda. Mendapat imbuhan yang berbeda, pean di sini juga kata benda tetapi dalam bentuk yang lain. Kemudian mengubah kata kerja menjadi kata benda. Berjalan itu kata kerja menjadi perjalanan kata benda. Berani merupakan kata sifat berubah menjadi keberanian adalah kata benda, yaitu benda abstrak. Ciri kata benda itu berimbuhan pe, berimbuhan pean, kean, akhiran an, itu ciri kata benda. Contoh dalam kalimat. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Memberlakukan merupakan kata kerja. Kemudian ada kalimat lanjutannya, misalnya pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Dari kata kerja memberlakukan diubah menjadi pemberlakuan. Ini merupakan kata benda abstrak. Jadi mengubah ya dari kata kerja menjadi kata benda, itu nominalisasi atau pembendaan. Kita harus mendaur ulang sampah. Mendaur ulang merupakan kata kerja. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Pendaur ulangan itu merupakan kata benda. Contoh lain, para pejuang berani melawan penjajah di medan pertempuran. Diubah menjadi keberanian mereka tidak diragukan lagi. Nah, ini contoh dalam kalimat. Dari kata kerja, contohnya memberlakukan, mendaur ulang. Kemudian kata sifat berani menjadi keberanian. Ciri yang kedua adalah bentuk pasif. Jadi, selain menggunakan bentuk aktif, di dalam teks pidato persuasif juga menggunakan bentuk pasif atau bentuk di. Fungsinya adalah agar ungkapan yang dipakai lebih formal dan kuat. Jadi untuk menegaskan. Contoh,
ini harus dihentikan. Dihentikan, bentuk pasif. Perjuangan mereka akan dikenang sepanjang hayat. Dikenang. Hal itu harus dilakukan mulai dari diri sendiri. Semua itu adalah mimpi yang dimiliki anak-anak di seluruh dunia. Tiga, penggunaan kata ganti. Kata ganti di sini yang dimaksud kata ganti orang. Kata ganti orang pertama atau saya ini memang di dalam teks pidato persuasif sering dihilangkan. Jadi biasanya menggunakan kami atau mereka atau yang lain. Pembicara mengemukakan pendapatnya secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks, misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara. Jadi, penggunaan kata ganti di sini sifatnya lebih umum. Sehingga saya yang khusus, kata ganti orang pertama biasanya memang dihilangkan. Lebih umum, menggambarkan sebagian anggota masyarakat atau warga negara. Contoh, Anda mengajarkan kami untuk berbuat baik. Kami. Kata ganti orang pertama, jamak. Mereka mempunyai banyak pengalaman dan juga latar belakang pendidikan sekolah yang tidak terlalu tinggi. Mereka. Sebagai warga negara yang baik, mari kita membayar pajak dengan tertib. Jadi, penggunaan kata yang lebih umum, warga negara. Yang keempat, mengenai kosakata yang dipakai. Bagaimana penggunaannya? Ada 3, yaitu istilah teknis bidang tertentu, kemudian rantai kata atau rumpun kata, kemudian kata emotif. Contoh, istilah teknis. Nah, sebelumnya kalian harus tahu bahwa istilah dengan kata itu berbeda. Kalau kata dapat bermakna ganda, sedangkan istilah tidak bermakna ganda. Kata bergantung pada konteks, sedangkan istilah bebas konteks. Jadi, istilah di sini tentunya istilah bidang tertentu. Contoh, kami merasa takut berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Nah, ini ozon merupakan istilah bidang ilmu pengetahuan alam. Epidemi COVID-19 masih mengancam kehidupan kita. Epidemi merupakan istilah bidang kesehatan. Berbeda lagi misalnya epidemiologi, itu yang menyangkut ilmu ya. Ilmu yang mempelajari tentang epidemi. Yang kedua, rantai kata, pasangan kata bisa sinonim dan antonim atau rumpun kata. Contohnya tanah, regenerasi sumber daya alam ini saling berhubungan. Merupakan rumpun kata biasanya digunakan secara beriringan. Contoh dalam kalimat. Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman dengan sandang, pangan, dan papan yang berkecukupan. Ini ada kata sandang,
pangan. Ini merupakan rumpun kata yang beriringan. Jadi merupakan rangkaian kata yang mirip ya, digunakan dalam satu kalimat. Kata emotif, kata yang membangkitkan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, kata-kata ini menggugah perasaan orang, bersifat emotif. Ciri yang kelima, penggunaan kata tugas. Di sini khususnya konjungsi, karena kata tugas tentunya tidak hanya konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi berfungsi menghubungkan bagian-bagian teks, mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran, penambahan gagasan, ataupun sebab akibat. Di antaranya bisa berupa penambahan atau konjungsi yang menyatakan penambahan, kemudian sebab akibat, pemilihan, tujuan, waktu, syarat, dan lain-lain. Jadi ini hanya contoh. Contoh dalam kalimat. Langkah ini memudahkan masyarakat melakukan daur ulang limbah rumah tangga dan membantu melindungi lingkungan. Dan di sini konjungsi penambahan menghubungkan antara klausa yang satu dengan klausa yang lain. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Jika. Ini juga konjungsi, menyatakan syarat. Setiap hari kita diingatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan. Agar atau supaya. Tujuan ya, menyatakan tujuan. Ciri yang keenam atau terakhir yaitu modalitas atau kepastian, menyangkut pasti tidaknya atau tingkat kepastian. Suatu uraian bahasa dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, atau perasaan si pembicara mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicaranya. Contohnya, kata sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat, ini merupakan modalitas atau kepastian. Contoh dalam kalimat, kami tentu akan mendukung kalian dalam pertandingan nanti. Tentu, pasti. Belum ada konfirmasi dari pihak maskapai, mungkin pesawat akan tertunda 2-3 jam. Mungkin. Jadi baru mungkin ya. Orang yang sukses pada umumnya mempunyai etos kerja dan semangat yang tinggi. Pada umumnya, memastikan. Ya, demikian tadi anak-anakku, ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.